Selamat malam, perkenalkan nama saya Andre Valenti, NIM 2110417468, kelas M4 pagi, mata kuliah perilaku organisasi, dosen pengampu Pak Adi Mursalin SEMM. Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil ringkasan saya, yaitu tentang perilaku individu. Berbicara tentang organisasi, tentu tidak terlepas dari pembahasan perilaku individu atau manusianya. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah unsur utama dalam setiap organisasi. Selain itu, manusia adalah makhluk sosial dan berada dalam kelompok. Itulah bagian dari kehidupan manusia. Dalam hari-harinya, manusia akan terlibat atau bergabung dengan aktivitas kelompok, salah satunya yaitu organisasi. Manusia yang menjadi bagian keanggotaan dari suatu organisasi, baik organisasi besar maupun organisasi kecil, memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk menjalin keakraban dalam kelompok-kelompok tertentu. Adanya beberapa faktor pula yang mempengaruhi, seperti dekatnya dengan tempat kerja, adanya tujuan bersama, adanya kesamaan tugas, sehingga timbullah kedekatan antara satu sama lain dan mulailah mereka berorganisasi. Pengertian perilaku individu. Menurut Kamus Besar, individu adalah pribadi orang, seseorang atau organisme yang hidupnya sendiri, sedangkan pengertian perilaku adalah tanggapan, tingkah laku yang dilakukan seseorang terhadap lingkungan di sekitarnya. Jadi perilaku individu adalah perilaku yang dilakukan seseorang dalam kesehariannya sebagai bentuk tanggapan terhadap lingkungan sekitar. Perilaku individu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kemampuan dan keterampilan, biografis, latar belakang, keluarga, persepsi, kepribadian, dan lain-lain. Perilaku individu di dalam organisasi merupakan suatu bentuk interaksi yang dilakukan antara individu dengan karakteristik organisasi. Di dalam organisasi, tentu setiap individu memiliki perilaku yang berbeda dan perilaku tersebut ditentukan oleh masing-masing lingkungannya. Perilaku individu sejatinya dapat kita pahami dengan mempelajari karakteristik individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu di dalam organisasi. Yang pertama, kepuasan kerja. Kepuasan kerja memberikan pengaruh bagi kinerja atau produktivitas karyawan. Semakin tinggi kepuasan kerja seseorang individu, maka akan semakin betah dan semakin senang pula individu tersebut dalam bekerja. Sebaliknya, apabila individu tersebut tidak mendapatkan kepuasan kerja, maka produktivitasnya bisa menurun dan bahkan bisa berhenti dari tempat pekerjaan. Yang kedua, lingkungan. Adanya lingkungan ada beragam dan dapat mempengaruhi perilaku individu. Contohnya, seperti lingkungan biologis, lingkungan fisik, maupun lingkungan sosial. Lingkungan dapat menjadi lawan dan tantangan bagi individu sehingga memiliki potensi untuk mengubah perilaku dan sifat seorang individu. Masuknya perilaku individu dalam organisasi. Yang pertama, individu dalam organisasi. Masuknya individu dalam organisasi. Perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Setiap individu dalam organisasi semuanya akan berperilaku berbeda satu sama lain, dan perilakunya adalah ditentukan oleh masing-masing lingkungannya yang memang berbeda. Individu membawa ke dalam tatanan organisasi kemampuan, kepercayaan pribadi,
pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Karakteristik yang dipunyai individu ini akan dibawanya manakala memasuki lingkungan baru, yaitu organisasi atau yang lainnya. Organisasi juga merupakan suatu lingkungan yang mempunyai karakteristik seperti keteraturan dan diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan, tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem penggajian, sistem pengendalian, dan sebagainya. Perilaku individu juga dapat dipahami dengan mempelajari karakteristik individu. Nimran dalam Sepiah menjelaskan karakteristik yang melekat pada individu terdiri dari ciri-ciri biografis, kepribadian, persepsi, dan sikap. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing karakteristik tersebut. Ciri-ciri biografis yaitu ciri-ciri yang melekat pada individu, antara lain umur. Umur dijelaskan secara empiris bahwa umur berpengaruh terhadap bagaimana perilaku seseorang individu, termasuk bagaimana kemampuannya untuk bekerja, merespon stimulus yang dilancarkan oleh individu lain. Setidaknya ada 3 alasan yang menjadi umur penting untuk dikaji. Pertama, adanya persepsi bahwa semakin tua seseorang maka prestasi kerjanya akan semakin merosot. Kedua, adanya realitas bahwa semua pekerja akan menua. Ketiga, adanya ketentuan peraturan di Amerika Serikat. Pensiunan yang sifatnya perintah adalah melanggar hukum karena batasan pensiun bukanlah umur, melainkan ketika bersangkutan menyatakan tidak mampu lagi bekerja. Yang selanjutnya, jenis kelamin. Penelitian membuktikan bahwa sebenarnya kinerja pria dan wanita dalam menangani pekerjaan relatif sama. Keduanya hampir sama konsistensinya dalam memecahkan masalah, keterampilan analitis, dorongan kompetitif, motivasi sosiabilitas, dan kemampuan belajar. Yang selanjutnya, status perkawinan. Pemaknaan tentang pekerjaan akan berada antara karyawan yang single dengan karyawan yang sudah menikah. Penelitian ini membuktikan bahwa orang yang telah berumah tangga relatif lebih baik dibandingkan dengan single, baik ditinjau dari segi absensi, jumlah atau banyaknya tanggungan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah tanggungan dalam keluarga berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. Masa kerja relevansi. Masa kerja adalah berkaitan langsung dengan senioritas dalam pekerjaan. Artinya tidak relevan membandingkan pria, wanita, tua, muda, dan seterusnya, karena penelitian menunjukkan bahwa belum tentu yang lebih lama pada pekerjaan memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Yang kedua, kepribadian. Robin dalam Sepiah mengemukakan kepribadian sebagai perorganisasian yang dinamis dari sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Yang ketiga, sikap atau attitude. Sikap merupakan satu faktor yang harus dipahami. Kita dapat memahami perilaku orang lain. Dengan saling memahami individu, maka organisasi akan dapat dikelola dengan baik. Definisi sikap dapat dijelaskan dalam 3 komponen sikap, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Afektif berkenaan dengan komponen emosional atau perasaan seseorang. Komponen kognitif ini berkaitan dengan proses yang menekankan pada rasionalitas dan logika. Komponen psikomotorik merupakan kecenderungan seseorang dalam bertindak terhadap lingkungannya. Yang keempat, kemampuan. Yang pertama itu kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental. Untuk mengungkap kemampuan ini digunakan tes IQ yang berusaha mengeksplorasi dimensi kecerdasan numeris, yaitu kemampuan berhitung dengan cepat dan tepat. Yang kedua,
Kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan. Karyawan yang mempunyai kemampuan intelektual dan fisik yang tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan dipastikan akan merupakan penghambat pencapaian tujuan kinerja atau produktivitas. Yang selanjutnya, persepsi. Yang pertama, pemberian kesan. Bagaimana seseorang memberikan arti terhadap sesuatu yang sangat ditentukan oleh karakteristik kepribadian orang tersebut. Misalnya umur, lama bekerja, status, tingkat pendidikan, agama, budaya, dan lain-lain. Yang terakhir, belajar. Belajar adalah proses perubahan yang relatif konstan dalam tingkah laku yang terjadi karena adanya suatu pengalaman atau latihan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami ada 3 komponen belajar. Yang pertama, belajar melibatkan adanya perubahan dari buruk menjadi baik, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Perubahan yang terjadi relatif permanen. Perubahan yang bersifat sementara menunjukkan kegagalan dalam proses belajar. Belajar berarti ada perubahan perilaku. Belajar tidak hanya mengubah pikiran dan sikap, tetapi ada yang lebih penting lagi adalah belajar harus mengubah perilaku subjek ajar. Baik, sekian hasil ringkasan saya. Jika ada yang kurang, saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Selamat malam.